Baik, selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini untuk studi kelayakan bisnis ini, kita akan berbicara tentang aspek analisis profil perusahaan dan resikonya. Jadi pada pertemuan ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita berbicara mengenai analisis SWOT, kemudian ada langkah-langkah analisis SWOT, kemudian ada juga kegagalan analisis SWOT, kemudian ada risiko, macam-macam risiko, kemudian ada upaya penanggulangan risiko, dan ada juga risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha atau pengusaha. Jadi analisis SWOT ini dia berisi tentang evaluasi faktor-faktor internal perusahaan dan faktor-faktor eksternal perusahaan. Jadi internal perusahaan itu berupa strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Kemudian ada faktor-faktor eksternal. Yang tadi itu faktor-faktor internal, kemudian ada faktor-faktor eksternal. Ini berupa opportunity, peluang, dan threat, tantangan. Jadi analisis SWOT ini hanya bermanfaat dilakukan apabila secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi, kemudian dan ke arah mana perusahaan menuju ke masa depan, serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi atau manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Jadi dalam melakukan analisis SWOT ini, yang pertama itu kita harus melakukan penyamaan pemahaman atau persepsi. Nah, diantaranya itu perlu adanya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Artinya dalam melakukan sebuah usaha, ini kita harus bisa melihat. Misalnya, apa sih peluang dari usaha kita? Nah, misalnya kita mau berusaha, katakanlah, eh, toko sembako. Toko sembako. Kita melihat bahwa ada tidak peluangnya, ya kan? Ada tidak ancamannya. Jadi peluang yang dimaksudkan itu misalnya sebelumnya tidak ada toko sembako di wilayah tersebut. Nah, atau peluangnya itu misalnya toko sembako terdekat dari tempat kita jualan itu misalnya sekitar menempuh perjalanan katakanlah 1 jam. Itu bisa dikatakan peluang. Kemudian ancaman. Dalam hal ini contohnya seperti ini, misalnya kita melihat atau kita menjual beras. Nah, terus juga kita melihat di lingkungan sekitar itu. Ancamannya itu misalnya, wilayah setempat itu masyarakatnya itu bercocok tani. Nah, atau memiliki uh, kebun, yang mana kebunnya itu misalnya ada kebun singkong, kebun ubi, dan lain sebagainya. Yang mana itu menjadi ancaman, karena itu bisa singkong, ubi, ini bisa dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai produk substitusi dari beras yang kita jual. Sehingga hal inilah yang memunculkan ancaman bagi sembako yang kita jual. Nah, kemudian ada juga misalnya kekuatan. Jadi kekuatan ini sifatnya ini internal, yang misalnya katakanlah harga yang kita jual itu katakanlah lebih murah dibandingkan dengan harga dari toko-toko yang berada di sekitar. Itu pun juga bisa menjadi kekuatan. Atau kita melakukan pelayanan berupa uh, pengantaran barang. Jadi ketika ada yang memesan barang, kemudian barang tersebut kita antar ke rumah si pemesan, itu juga bisa menjadi kekuatan. Katakanlah seperti itu. Kemudian ada juga kelemahan, contohnya itu gini, kelemahannya itu misalnya produk yang kita jual itu harus dibeli dalam jumlah yang besar. Yang mana kita ketahui bahwa ketika kita menjual toko sembako di
wilayah tertentu, katakanlah wilayah ini jauh dari perkotaan, berarti daya beli masyarakat itu sangatlah kurang. Yang mana sangatlah sulit untuk mereka untuk membeli secara jumlah yang besar. Nah, yang mana mereka hanya bisa membeli dalam jumlah yang kecil. Sedangkan toko kita ini lebih suka atau melayani terhadap pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Itu contohnya. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan jenis dan kualitas data. Dan informasi yang internal dan eksternal yang diperlukan. Jadi intinya itu kayak kita bisa mengetahui peluang, kita bisa mendapat informasi. Ada berapa banyak toko sih di lingkungan itu? Kita melihat, kemudian ada juga informasi tentang apa sih mata pencaharian dari masyarakat setempat. Apakah petani kah atau bisa dibilang pegawai negeri sipil kah? Nah, kemudian ada informasi tentang daya beli gimana sih? Daya beli dari masyarakat setempat itu. Apakah tinggi atau pas-pasan? Jikalau misalnya daya belinya itu pas-pasan, berarti kita jangan menjual produk yang terlalu mahal. Itu contoh dari informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga itu ialah menyamakan langkah-langkah dalam melakukan analisis internal dan eksternal. Jadi, kita bisa melihat setelah kita bisa mengidentifikasi kemampuan kita dan juga kita bisa mengidentifikasi informasi-informasi yang didapatkan, baik itu dari perusahaan maupun dari masyarakat setempat atau dari pihak setempat, barulah kita bisa merancang sebuah prosedur atau strategi terkait dengan informasi yang kita dapat, sehingga apa yang terjadi sehingga produk kita atau usaha kita ini dapat berlangsung atau berjalan secara berkesinambungan. Kemudian langkah selanjutnya itu ialah kita mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, contohnya itu misalnya untuk kekuatan atau strength ini, contohnya itu misalnya keunggulan inti keuangan yang bagus. Keuangan yang bagus ini maksudnya itu ialah perusahaan ini katakanlah dia memiliki modal yang besar, yang mana hutangnya pun sedikit. Atau yang mana misalnya dia memiliki aset yang besar. Itu contohnya. Kemudian ada reputasi baik, ini masalah nama baik. Kemudian pemimpin pasar, katakanlah dia pelaku pasar yang besar, pionir terhadap suatu jenis barang. Nah, itu contoh-contoh dari kekuatan. Kemudian ada juga misalnya penggunaan teknologi yang canggih, kemudian harga barang yang murah. Nah, kemudian dia melakukan pemasaran yang lebih baik. Kemudian ada berpengalaman dalam hal ini misalnya ketika kita menjual jasa. Dan juga katakanlah pabrik lebih bagus. Ini dalam artian ini prosesan data atau proses pengiriman barang dari pabrik ke pasar itu sangatlah dekat. Itu contoh dari kekuatan. Bagaimana dengan contoh dari kelemahan atau weakness? Itu yang contohnya itu diantaranya itu misalnya fasilitas. Ini sudah usang. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap operasional dari perusahaan. Kemudian strategi yang tidak jelas. Kemudian ada manajemen yang kurang. Tak ini bisa dibilang bahwa kurang dalam memanage, atau kurang profesional, atau kurang SDM yang memadai. Kemudian ada juga keahlian yang tidak pas, artinya perekrutan pekerja itu tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kemudian ada juga citra pasar jelek atau citra brand dari perusahaan itu jelek. Kemudian ada juga misalnya jaringan distribusi yang kurang. Terus ada juga misalnya biaya yang tinggi dan juga kurangnya adanya melakukan marketing terhadap barang atau jasa. Ya, itu contoh-contoh dari kelemahan. Nah, contoh-contoh yang terkait dengan peluang itu katakanlah misalnya tambahan grup konsumen. Artinya tadinya dia hanya menyasar konsumen katakanlah pelajar, tapi sekarang dia bisa menyasar konsumen katakanlah pegawai atau pekerja. Kemudian adanya masuk segmen pasar baru, ya ini dari kelas menengah menjadi kelas yang high end. Nah, kemudian adanya terjadi pertumbuhan, ini bisa dilakukan katakanlah ekspansi. Kemudian contoh tantangan atau traits ini
Misalnya, kita memiliki pesaing, yang mana pesaing ini dia menjual produk yang lebih murah. Nah, kemudian adanya barang substitusi yang naik. Katakanlah, eh, kita menjual beras di wilayah yang mana ini dia sedang memproduksi singkong yang mana jumlah produksinya itu sudah naik atau sedang naik. Nah, hal-hal ini yang membuat bahwa yang ditakutkan itu ialah masyarakat mengganti beras ini menjadi singkong. Karena pada saat itu produksi singkong ini sedang meningkat. Kemudian ada juga misalnya perubahan selera konsumen. Contohnya itu misalnya bisnis fashion. Nah, itu kan otomatis kan dia punya umur dari fashion itu kan sangatlah pendek. Harus ada perputaran-perputaran yang sangat cepat. Dan juga ada juga misalnya perubahan peraturan undang-undang. Ini misalnya contoh yang paling mudah itu katakanlah kita berpergian dengan pesawat. Nah, tantangannya itu ialah diwajibkan kita harus melakukan tes terkait dengan COVID-19. Hal ini kan menjadi tantangan bagi pelaku bisnis penerbangan yang tadinya masyarakat ingin katakanlah ingin berangkat, tapi karena harus diwajibkan mengikuti rangkaian tes untuk COVID, otomatis akan mengurangi niat untuk melakukan perjalanan. Seperti itu contohnya. Jadi, dalam melakukan analisis SWOT ini pun ada memiliki kegagalan. Nah, apa saja kegagalannya itu? Yang pertama itu adalah pemberian bobot dan peringkat diatur sedemikian rupa untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang diinginkan atau digunakan atau tidak digunakan dengan semestinya. Kemudian yang kedua itu data dan informasi yang digunakan kurang lengkap, kurang spesifik, dan kurang akurat. Kemudian yang ketiga itu visi misi. Perusahaan itu tidaklah ditetapkan dengan jelas. Kemudian yang keempat itu analisis lebih ditekankan kepada kecanggihan metode, bukan kepada filosofi. Jadi maksud dari lebih ditekankan pada kecanggihan metode ini dibandingkan dengan filosofi itu contohnya begini. Itu kembali pada visi misi awal yang ditetapkan. Misalnya, katakanlah perusahaan atau usaha nirlaba, ya kan? Atau contoh dunia pendidikan, ya kan? Dunia pendidikan tuh sejatinya itu ialah melayani atau memberikan ilmu. Tetapi pada kenyataannya yang sekarang ini kan, atau bukan pada kenyataannya, tetapi perusahaan ini atau institusi ini dia lebih mengesampingkan pentransferan ilmu. Dia tidak lagi fokus bahwa bagaimana kita mentransfer ilmu ke mahasiswa, tetapi dia berfokus pada tujuan yang diinginkan lebih spesifik. Katakanlah kita ingin fokus kepada katakanlah akreditasi. Nah, katakanlah akreditasi ini wajib untuk misalkan menggunakan teknologi yang baik. Kemudian lulusannya itu harus cepat lulus, lulusannya itu harus cum laude. Nah, beberapa syarat ini ya kan ini bisa dilakukan oleh perusahaan hanya untuk mencapai tujuan ini. Jadi apapun mereka lakukan untuk mencapai tujuan ini. Misalnya ketika mahasiswa dituntut untuk lulus cepat, ya mereka memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian ketika mahasiswa dituntut untuk lulus cum laude dalam jumlah yang banyak, ya mereka akan murah atau gampang dalam memberikan nilai. Padahal sejatinya itu ialah bagaimana kita bisa mentransfer ilmu yang dimiliki sehingga mahasiswa ini dia dapat mengembangkan ilmu yang diterima dan
memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan. Itu contohnya. Nah, kemudian resiko. Jadi kita berbicara resiko. Jadi resiko itu ialah suatu variasi ya dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi ketika orang berbicara resiko itu katakanlah begini, resiko kalau kita tidak belajar saat ujian itu ialah nilainya buruk. Nah, nilai buruk ini kan tidak diharapkan oleh mahasiswa. Mereka berharap mereka memperoleh nilai yang baik. Tetapi, nah, ketika mereka tidak belajar, ini akan memiliki hasil yang mana berbeda dengan yang diharapkan. Tadinya mengharapkan memperoleh nilai A, tetapi karena tidak belajar, maka hasilnya pun berbeda. Bisa mendapat nilai B atau mendapat nilai C. Nah, kemudian risiko yang dipengaruhi risiko ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, yang pertama itu ialah keterbatasan dalam hal sumber daya informasi yang tersedia. Jadi kita dalam melakukan apapun usaha ini kita harus memperoleh informasi yang lengkap. Katakanlah tadi saya kasih contoh bahwa kita tidak melakukan ujian. Nah, katakanlah Anda tidak belajar, yang mana akan mendapatkan hasil yang berbeda dari yang diinginkan. Kalau Anda menginginkan nilai A, karena tidak belajar, Anda mendapatkan C. Apa sih yang mempengaruhi? Yang pertama, keterbatasan dalam hal sumber daya informasi yang tersedia. Katakanlah, Anda tidak belajar karena Anda tidak memiliki catatan. Atau Anda tidak belajar karena Anda tidak mengetahui bahwa besok akan dilakukan ujian. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, ini kelemahan dalam perencanaan yang tidak komprehensif. Katakanlah Anda tidak belajar karena Anda tidak punya catatan. Itu. Kalau Anda punya catatan, berarti Anda bisa melakukan perencanaan. Tapi karena Anda tidak punya catatan, jadi Anda tidak bisa merencanakan materi-materi apa saja yang harus saya pelajari terkait dengan ujian yang akan dilakukan besok. Nah, itu yang kedua contohnya. Yang ketiga itu keterbatasan pengetahuan dari para pengambil keputusan. Nah, ini kembali lagi, ini contoh, itu katakanlah saya mau contoh risikonya tidak belajar ya. Katakanlah begini, katakanlah Anda memiliki catatan, ya kan? Atau Anda memiliki buku, Anda belajar dari buku. Tetapi Anda yang materi yang Anda baca ini tidaklah keluar atau tidak ditanyakan di dalam ujian, atau Anda tidak bisa melihat bahwa materi ini nih yang kemarin dibicarakan atau yang kemarin ini kita diskusikan. Jadi Anda bisa berprediksi bahwa oke, materi ini akan saya pelajari karena saya yakin materi ini keluar. Begitu. Itu. Jadi risiko ini timbul ini karena ketidakpastian. Nah, kenapa muncul risiko? Karena tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian politik. Nah, apa itu ketidakpastian ekonomi? Jadi ketidakpastian ekonomi itu contohnya itu misalnya harga barang-barang naik, kurs rupiah melemah, harga barang-barang impor ini meningkat. Nah, terus contoh dari ketidakpastian alam itu seperti apa? Katakanlah banjir, bencana, atau musibah. Nah, kemudian contoh dari ketidakpastian politik ini seperti apa? Misalnya, katakanlah terjadi pergantian presiden. Nah, atau misalnya adanya undang-undang
tentang misalnya contoh yang paling terbaru tuh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu juga bisa membuat atau menjadi ketidakpastian dalam timbulnya risiko. Kemudian macam-macam risiko ini ada beberapa pendapat. Ini yang pertama itu risiko dibedakan menjadi dua kelompok besar. Ada risiko sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Jadi risiko sistematis itu ini risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi yang bersifat makro yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Ini yang paling mudah itu ialah misalnya kenaikan harga-harga sembako atau kenaikan harga komoditi atau melemahnya kurs rupiah. Nah, tentu hal ini akan membuat perekonomian secara luas itu berpengaruh. Kemudian, risiko yang kedua itu ialah risiko yang tidak tersistematis. Ini risiko yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Ini terkait dengan operasional dari perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya perusahaan memproduksi produk cacat. Nah, atau perusahaan melakukan pemasaran terhadap produk yang kurang tepat. Atau perusahaan mengalami kerugian diakibatkan mereka keliru dalam melakukan riset pasar. Kemudian ada juga menurut Jojo Sudarso 2003 ini risiko dibedakan menjadi beberapa. Antara lain risiko yang tidak disengaja. Itu risiko yang diambil apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja. Misalnya ini bencana alam, ya kan, yang mana tidak dapat diprediksi. Karena Anda memiliki toko, kemudian toko tersebut kebanjiran, yang mana akan berpengaruh terhadap persediaan Anda. Kemudian risiko yang kedua itu risiko yang disengaja. Ini risiko yang sengaja ditimbulkan untuk memberikan keuntungan. Katakanlah Anda memiliki atau Anda seorang pekerja yang mana Anda diberi tanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk barang-barang di gudang. Tetapi Anda mengambil keuntungan dengan cara misalnya mengambil beberapa barang perusahaan di gudang. Itu contohnya. Atau bisa dibilang ini fraud. Kemudian ada risiko fundamental. Ini risiko yang penyebabnya tidak dapat dihindari dan merugikan banyak orang. Nah, ini kemudian ada juga risiko khusus. Ini risiko yang bersumber pada peristiwa tertentu dan diketahui misalnya penyebabnya. Jadi contoh risiko fundamental risiko fundamental ini kan risiko yang penyebabnya tidak dapat dihindari dan merugikan banyak orang. Nah, ini misalnya tidak dapat dihindari itu misalnya bisa dibilang contoh itu rokok. Nah, ini pemerintah menetapkan bahwa harga rokok itu naik. Nah, ya kan? Atau mungkin kurang tepat. Mungkin yang lebih tepatnya itu misalnya Anda melakukan rokok, Anda mengkonsumsi rokok yang mana ini berpengaruh terhadap kesehatan. Ya kan? Nah, yang mana ini penyebabnya itu kita tidak bisa menghindari efek dari konsumsi rokok. Efek dari konsumsi rokok itu tidak dapat kita hindari. Sehingga ini merugikan banyak orang. Itu untuk kesehatan. Kemudian risiko khusus, ini risiko yang bersumber pada peristiwa tertentu dan diketahui penyebabnya. Ini misalnya, risiko khusus ini misalnya kegiatan operasional perusahaan. Katakanlah penggunaan alat pabrik yang keliru atau alat pabrik yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Ya kan? Kemudian risiko dinamis. Ini risiko yang disebabkan karena kemajuan perkembangan zaman. Nah, misalnya ini risiko yang disebabkan oleh kemajuan perkembangan zaman itu ya risiko katakanlah hacker, kemudian kita melakukan pencurian barang secara elektronik.
kita bisa meretas sesuatu, atau kita bisa membobol sistem. Itu contoh-contoh risiko dari risiko dinamis. Jadi dalam melakukan upaya penanggulangan risiko ini, menurut Jojo Sudarson ini ada beberapa cara untuk menanggulangi risiko. Yang pertama itu ialah melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua itu melakukan retensi atau membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasional perusahaan. Jadi retensi ini dia melakukan dengan sengaja. Jadi mereka ini membiarkan saja, jangan sampai operasional perusahaan itu terganggu dengan adanya risiko tersebut. Yang ketiga itu melakukan pengendalian terhadap risiko, menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau inventory sistem yang baik. Yang keempat itu mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara mengadakan kontrak pertanggungjawaban risiko terhadap risiko tertentu. Jadi risiko yang dihadapi oleh pengusaha ada dua. Yang pertama itu ialah risiko real. Ini risiko yang bisa dilihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Di antaranya itu apa? Yang pertama itu ada kehilangan modal, baik yang sudah ditanam dan akan ditanam ke dalam perusahaan. Kemudian ada kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di masa sekarang ataupun masa depan. Kemudian kehilangan mata pencaharian untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat itu kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimilikinya, karena ada pengalihan gaya bisnis keluarga menjadi gaya bisnis profesional. Kemudian risiko yang kedua itu risiko psikologis. Ini risiko yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung, bisa diantisipasi, tetapi belum bisa dihindari. Di antaranya itu misalnya kehilangan reputasi. Dan risikonya itu ialah misalnya menanggung malu. Kemudian kehilangan kepercayaan diri dan pada orang lain. Kemudian ada kehilangan perasaan poten atau mampu yang akan menyebab hilangnya rasa percaya diri. Kemudian kehilangan jati diri dan kehilangan motivasi untuk berjuang. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk materi kali ini. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.